Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salsabila Amalia, Ismi Salsadina, dan Soleha Habibah. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Taufik Rahman MPD dan Ibu Konita MPD. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Pada tahun 2004, Suprayekti menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran menggambarkan suatu model yang digunakan untuk mengatur pencapaian tujuan kurikulum dan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah pencapaian tujuan kurikulum itu. Sedangkan Ahmad Sudrajat pada tahun 2008 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran dapat pula diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran. Ada banyak pendekatan pembelajaran yang digunakan di dunia pendidikan, seperti halnya yang biasa digunakan di tingkat prasekolah sampai dengan sekolah lanjutan. Namun secara umum macam-macam pendekatan pembelajaran itu dibagi menjadi dua macam. Student Center, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat atau berorientasi pada peserta didik. Yang kedua ada Teacher Center, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat atau berorientasi pada guru. Pada pendidikan anak usia dini, pembelajaran biasanya dilakukan secara konstruktif, aktif, dan kreatif melalui pendekatan tematik yang terintegrasi dan mengacu pada karakteristik program pembelajaran sesuai dengan standar yang telah pemerintah tetapkan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran di PAUD. Yang pertama ada pendekatan proses. Pendekatan proses ini direalisasikan dalam bentuk pemberian motivasi dan bantuan individu saat anak melakukan aktivitas belajar. Yang kedua ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini direalisasikan dalam bentuk melakukan pembelajaran konseptual serta melaksanakan pembelajaran yang diupayakan menstimulasi semua dimensi pengembangan secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada pendekatan discovery, yang dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar yang memberi peluang kepada anak untuk mengembangkan kemampuan mengamati, mengidentifikasi, bereksperimen, bereksplorasi, memaknai, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu pola konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi dari model pembelajaran yaitu sebagai acuan bagi perancang pengajaran dan juga para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, di mana pemilihan model pembelajarannya tersebut sangat dipengaruhi oleh sifat, jenis, dan juga materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, serta dari tingkat kemampuan atau kompetensi peserta didik. Joyce dan Weil menyatakan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, dan yang terakhir model modifikasi tingkah laku. Ada 2 macam model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu model pembelajaran cooperative learning dan model pembelajaran problem based learning.
Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen strategi pembelajaran menurut Dick dan Carey. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan pendahuluan yang disampaikan dengan menarik akan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, yaitu ada penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Disinilah penjelasan pokok tentang semua materi pembelajaran. Kesalahan utama yang sering terjadi pada tahap ini adalah menyajikan informasi yang terlalu banyak, terutama jika sebagian besar informasi itu tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, di samping itu, pendidik harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang dihadapinya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tes. Ada dua jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pre-test dan post-test. Secara umum, tes digunakan untuk mendidik oleh pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Pelaksanaan tes biasanya dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran setelah peserta didik melakukan berbagai proses pembelajaran, yaitu penjelasan tujuan di awal kegiatan pembelajaran, penyampaian informasi berupa materi pembelajaran. Di samping itu, pelaksanaan tes juga dilakukan setelah peserta didik melakukan latihan atau praktik. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan, karena kegiatan lanjutan esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran PAUD. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan anak untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dilaksanakan secara integratif dan holistik. Yang kedua, belajar melalui bermain. Bermain sebagai pendekatan dan strategi untuk melaksanakan kegiatan belajar. Materi atau bahan, metode, dan media dikemas sesuai dengan kecenderungan minat anak dan kebutuhan anak sehingga menarik perhatian anak dan kegiatan belajar dapat diikuti anak dengan senang hati. Yang ketiga, kegiatan belajar mengembangkan dimensi kecerdasan secara terpadu. Kegiatan belajar memberi peluang kepada anak untuk berkomunikasi, berpikir, bergerak, berekspresi, berinteraksi, merenung atau refleksi, dan mengamati, menelusuri atau bereksplorasi, dan menemukan atau discovery. Kegiatan ini dilakukan dalam satu seri atau rangkaian kegiatan. Yang keempat, menggunakan pendekatan klasikal, kelompok, dan individual. Ketiga pendekatan digunakan secara bergantian atau bersamaan sesuai kebutuhan perkembangan dan belajar anak secara individual. Yang kelima, lingkungan kondusif.
Lingkungan di dalam ruangan atau indoor dan di luar ruangan atau outdoor ditata menjadi bersih, aman, sehat, menarik, dan nyaman bagi anak untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Yang keenam, menggunakan berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran dikembangkan dengan mengadopsi berbagai model yang sudah ada, seperti model pendidikan Maria Montessori, Reggio Emilia, Creative Curriculum, Bank Street, dan High School. Pengembangan juga memperhatikan karakteristik anak dan lembaga, sehingga sesuai kebutuhan perkembangan belajar anak. Model yang digunakan terlebih dahulu didiskusikan. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan hidup dan hidup beragama. Kegiatan belajar mengembangkan keterampilan hidup melalui pembiasaan untuk bisa menolong diri sendiri, disiplin, bersosialisasi, mempercayai adanya Allah dan kekuasaannya, serta membiasakan berdoa setiap kali melaksanakan kegiatan, membiasakan membaca ayat-ayat pendek dan belajar sholat. Yang kedelapan, yaitu menggunakan media dan sumber belajar. Semua yang terdapat di lingkungan sekitar menjadi media di sumber belajar dalam berbagai kegiatan belajar. Yang kesembilan atau yang terakhir, pembelajaran berorientasi kepada prinsip perkembangan dan belajar anak. Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, seluruh aspek perkembangan anak saling terkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu perkembangan memiliki urutan yang runtut. Yang ketiga, setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda. Nah, oleh karena itu perlu memperhatikan perbedaan individual. Yang ketiga, pengalaman yang dimiliki anak sebelumnya mempengaruhi perkembangan berikutnya. Yang kelima, proses perkembangan sesuatu yang dapat diperkirakan menuju ke arah yang lebih kompleks, terorganisasi, dan terinternalisasi. Anak belajar dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke yang rumit atau kompleks, dari gerakan ke verbal, dari keakuan ke sosial. Nah, yang keenam, perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang beragam, dan anak belajar melalui interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa, serta semua yang ada di lingkungannya. Yang ketujuh, anak sebagai pembelajar aktif, dan anak belajar dengan siklus berulang observasi, eksplorasi, dan discovery. Yang kedelapan, perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi kematangan secara biologis dan lingkungan. Yang kesembilan, bermain sebagai strategi bagi anak dalam menentukan tahap perkembangannya. Yang kesepuluh, perkembangan anak akan lebih meningkat jika anak diberikan kesempatan untuk melatih keterampilan yang baru dan meningkatkan keterampilan yang sudah dimilikinya sekarang. Yang ke-11, anak memiliki beragam cara untuk belajar dan mencari tahu, serta memiliki berbagai cara untuk menunjukkan apa yang diketahuinya. Nah, dan yang terakhir yaitu anak akan lebih mudah belajar jika anak merasa aman dan nyaman. Motivasi belajar anak muncul bila kegiatan sesuai dengan minat dan mendorong keingintahuannya. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Pengertian metode. Dari segi bahasa, metode itu berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos.
yang mana meta itu berarti melalui dan juga hodos itu berarti jalan atau juga cara. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa metode itu merupakan cara kerja di mana cara kerja tersebut itu bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa metode merupakan sebuah jalan yang hendak ditempuh oleh seseorang supaya sampai kepada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan perusahaan atau perniagaan maupun dalam kepuasan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar harus menjadi perhatian utama bagi seorang guru dalam menentukan metode apa yang akan dipakai, terserasi. Yang kedua, kemampuan guru. Efektif tidaknya suatu metode pembelajaran juga sangat dipengaruhi pada kemampuan guru dalam menggunakannya. Misalnya, seorang guru yang mahir dalam berbicara maka bisa menggunakan metode ceramah di samping metode yang lain sebagai pendukungnya. Yang ketiga, anak didik. Guru dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan anak didik karena mereka mempunyai kemampuan, bakat, minat, kecerdasan, karakter, latar belakang, ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan latar belakang yang berbeda-beda, guru harus pandai dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat, situasi dan kondisi proses belajar mengajar di mana berlangsung. Nah, situasi dan kondisi proses belajar mengajar yang berada di lingkungan dekat pasar yang ramai akan berdampak pada metode pembelajaran yang akan digunakan, sehingga guru bisa menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan tersebut. Yang kelima, fasilitas yang tersedia. Tersedianya fasilitas seperti alat peraga, media pengajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya sangat menentukan terhadap efektif tidaknya suatu metode. Nah, yang terakhir yaitu waktu yang tersedia. Di samping hal-hal di atas, masalah waktu yang tersedia juga perlu diperhatikan agar sesuai dengan metode yang akan digunakan. Nah, dari masing-masing metode yang ada tentu memiliki kebaikan dan kekurangan. Kekurangan suatu metode dapat dilengkapi dengan metode yang lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode pembelajaran. Nah, dari ciri-ciri metode pembelajaran ini, yang pertama yaitu bersifat luas, kemudian fleksibel, dan juga memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan juga materi. Nah, yang kedua yaitu bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik serta mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Nah, yang ketiga tidak mereduksi materi, bahkan sebaiknya mengembangkan materi. Nah, keempat yaitu memberikan keleluasaan kepada siapa? Yaitu kepada murid untuk menyatakan pendapat. Kemudian yang kelima yaitu mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat serta terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Seperti itu. Macam-macam metode pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada metode bermain. Nah, para pakar bahkan mengatakan bahwa dunia anak itu merupakan dunia bermain. Nah, bermain memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan segala aspek perkembangan anak. Nah, melalui bermain juga, anak memperoleh pembatasan dan memahami kehidupan. Nah, bermain itu merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan serta dilaksanakan untuk kegiatan itu sendiri, di mana hal itu lebih ditekankan pada hasil yang diperoleh dari kegiatan itu sendiri. Fungsi-fungsi bermain bagi anak usia dini loh. Yang pertama, ada untuk menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, ini itu untuk melakukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan nyata. Yang kedua,
yaitu untuk menirukan apa yang dilakukan oleh binatang, seperti halnya menirukan suara binatang yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga, untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup yang nyata, serta menyalurkan perasaan yang kuat seperti halnya memukul-mukul kaleng. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, ada untuk memperoleh balikan. Terhadap apa? Yaitu terhadap peran-peran yang biasa dilakukan, seperti halnya melakukan gosok gigi, serta untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalahnya. Tentunya hal ini masih sederhana sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan kemampuan anak. Yang kedua yaitu metode karya wisata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa karya wisata merupakan salah satu metode, yaitu dengan cara mengajak peserta didik keluar kelas dan meninjau atau mengunjungi objek-objek lainnya sesuai dengan kepentingan pembelajaran. Nah, metode karya wisata ini merupakan salah satu metode yang melaksanakan kegiatan pengajaran dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung. Nah, hal ini meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain seperti itu. Nah, dengan mengamati secara langsung ini, anak akan memperoleh kesan yang sesuai dengan pengamatannya. Yang ketiga yaitu metode bercakap-cakap. Nah, dalam kegiatan bercakap-cakap, pasti setiap anak itu ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Mengapa demikian? Karena anak selalu ingin membicarakan segala sesuatu yang mereka ketahui, miliki, dan juga mereka alami kepada siapa saja. Bisa jadi kepada anak lainnya atau temannya, kemudian kepada gurunya sendiri, kepada orang tua, atau kepada orang dewasa lainnya, seperti itu. Nah, bercakap-cakap ini tuh mengandung arti bahwa belajar itu mewujudkan kemampuan berbahasa reseptif dan juga ekspresif. Nah, anak akan mengembangkan bermacam-macam kosakata dalam berbagai tema yang akan mengacu pada pengembangan berbagai aspek perkembangan anak, seperti itu. Jadi semakin banyak kosakata yang diperolehnya dari bermacam tema tersebut, maka semakin luas juga perbendaharaan pengetahuannya dan bahasa dari anak tersebut, seperti itu. Baik itu dari dirinya sendiri, keluarga, sekolah, dunia tanaman, hewan, kemudian pekerjaan-pekerjaan, dan juga sebagainya. Yang keempat yaitu metode bernyanyi. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak itu pasti senang sekali gitu bernyanyi di kelas, di luar kelas, seperti itu. Nah, apa sih bernyanyi itu? Nah, bernyanyi merupakan pengeluaran atau mengeluarkan suara dengan syair-syair yang digunakan. Nah, dengan mengelola kelas, seperti halnya menggunakan metode bernyanyi ini berarti menciptakan serta mengelola pembelajaran dengan menggunakan syair-syair yang dilakukan. Nah, biasanya itu disesuaikan dengan tema yang akan diajarkan kepada si anak, seperti itu. Nah, kemudian menurut Masitoh dan kawan-kawan pada tahun 2005, bermain itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, salah satunya yaitu bernyanyi bersifat menyenangkan. Pasti ya, setiap anak itu ketika bersama-sama bernyanyi, anak akan merasa senang, gembira, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. Nah, ketika si anak sedang cemas, kemudian kita dekati si anak tersebut dan kita ajak dia bareng-bareng bernyanyi bersama teman-temannya. Nah, perlahan-lahan anak tersebut akan mulai lupa terhadap kecemasan tersebut. Yang ketiga yaitu bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Nah, yang keempat, bernyanyi itu dapat membantu membangun rasa percaya diri anak, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bernyanyi dapat membantu daya ingat anak, karena pada nyanyian itu lirik-liriknya pasti mengandung makna dan juga pengetahuan untuk anak, sehingga anak akan lebih mudah mengingat. Kemudian bernyanyi itu dapat mengembangkan rasa humor, karena tadi itu dengan bernyanyi anak-anak akan merasa
bahagia, dan menimbulkan rasa humor. Nah, selanjutnya yaitu bernyanyi dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir dan kemampuan motorik anak. Nah, ketika bernyanyi, pasti setiap guru dan anak-anak itu tidak hanya bernyanyi saja, tetapi juga mengiringi musik tersebut atau nyanyian tersebut dengan misalnya tepuk tangan seperti itu. Nah, kemudian bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok. Kelima yaitu metode demonstrasi dan eksperimen. Nah, metode demonstrasi dan eksperimen itu merupakan suatu upaya untuk praktek dengan penggunaan peragaan yang ditujukan pada peserta didik, di mana tujuannya itu agar semua peserta didik itu lebih mudah diperolehnya dan dapat menguasai suatu permasalahan apabila terdapat suatu perbedaan. Yang keenam yaitu metode bercerita. Nah, metode bercerita itu merupakan pemberian pengalaman belajar kepada siapa? Kepada anak usia dini dengan membawakan cerita-cerita kepada anak, baik itu secara lisan. Nah, cerita itu dibawakan oleh guru di mana harus menarik serta mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan anak usia dini tersebut. Nah, metode bercerita ini dalam kegiatan pembelajaran anak mempunyai beberapa manfaat yang penting bagi mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Nah, menurut Mas Ito dan kawan-kawan pada tahun 2005, manfaat bercerita bagi anak yang pertama yaitu mendengarkan cerita yang menarik dari dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Nah, yang kedua, guru itu dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Jadi cerita-ceritanya itu mengandung nilai-nilai positif. Nah, kemudian kegiatan bercerita memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan atau bahkan nilai-nilai lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan pengalaman belajar untuk mendengarkan. Nah, tentunya dalam bercerita itu pasti anak akan ada saatnya mendengarkan seperti itu. Kemudian mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena dalam bercerita itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang dapat anak gali atau dapatkan. Kemudian membantu anak untuk membangun bermacam-macam peran yang mungkin dipilih anak. Nah, dari cerita tersebut itu anak bisa menghayal tuh, berimajinasi terkait dengan peran-peran di dalam cerita yang guru ceritakan. Yang ketujuh yaitu metode proyek. Nah, metode proyek itu merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan apa? Yaitu dengan menghadapkan anak-anak dengan persoalan-persoalan sehari-hari yang dipecahkan secara berkelompok. Jadi persoalan-persoalan tersebut itu secara sederhana dan dikuasai oleh anak. Nah, metode proyek itu berasal dari gagasan John Dewey tentang konsep learning by doing, yakni proses perolehan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya. Nah, terutama proses penugasan anak tentang bagaimana melakukan pekerjaan di mana terdiri atas rangkaian tingkah laku untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan. Misalnya, melipat kertas, memasang tali sepatu, menganyam, membentuk model binatang atau bangunan dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu pemanfaatan komputer. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa komputer ini tengah menjadi salah satu tren media pembelajaran alternatif untuk anak usia dini. Saat ini kian berkembangnya software-software dengan program-program tertentu dalam bentuk CD interaktif untuk apa? Yaitu untuk membantu pembelajaran anak usia dini, dan bahkan anak-anak itu sering tertarik dengan video-video animasi seperti itu yang bergerak. Yang kelima yaitu teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran itu merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode pembelajaran. Misalnya yaitu seseorang akan melakukan proses pembelajaran dengan metode diskusi. Nah, agar metode diskusi itu berjalan efektif dan efisien, maka seseorang itu harus melakukan cara-cara atau teknik dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, salah satu caranya atau tekniknya yaitu dengan cara melihat situasi dan kondisi. Materi yang terakhir yaitu taktik pembelajaran. Nah, taktik itu merupakan suatu gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknis atau metode tertentu. Nah, taktik itu sifatnya lebih individual.
Seperti contohnya yaitu ketika ada dua orang pendidik misalnya sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi serta kondisi yang sama, nah mereka itu akan melakukan suatu proses pembelajaran dengan gaya yang berbeda. Misalnya yang satu menggunakan taktik ilustrasi. Dan yang kedua yaitu menggunakan gaya bahasa gitu, agar materi yang disampaikan mudah dipahami sesuai dengan gaya penyampaian pendidik tersebut dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian pemaparan dari kelompok 3 kelas 2 BPG PAUD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.